Nuwun, sedulur. Jumpa lagi dengan Tubagus Purnama. Semoga penjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. IQ, EQ, SQ. Di sini saya akan membahas tentang itu. Karena kebanyakan orang menilai pribadi seseorang itu dari IQ. Padahal tidak. Ada 3 materi yang berlaku di dalam pribadi seseorang itu. Ada IQ, intelijensi, ada EQ, emosional, ada SQ, spiritual. Jadi, kalau EQ itu berkaitan dengan intelijensi. Intelijensi ini menyelesaikan sebuah permasalahan dengan matematis dan tersistem. Artinya lebih mengandalkan logika. Jadi ketika logika itu ada dirumuskan dalam matematika, maka timbulnya itu IQ. Jadi ini juga berlaku verbal juga. Perkataan, rumusan-rumusan, ini rata-rata berlaku di kalangan pelajar pendidikan itu akan terpacu untuk mengejar IQ-nya, intelijensinya. Nah, IQ ini berkaitan dengan gen. Jadi sejak kecil sampai dewasa tidak akan jauh perbedaannya. Memang ada perbedaan, cuma tidak akan jauh. Perbedaan itu dipengaruhi oleh lingkungan bisa, atau jurusan yang diambil ketika mengejar pendidikan, itu akan mempengaruhi IQ. Seperti saya di SD dulu, IQ saya 120. Ketika saya di SMP 118, sedangkan di SMA 115. Jadi menurun, tapi tidak signifikan, tidak banyak. Jadi yang mempengaruhi IQ itu adalah lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan sosial. Itu akan mempengaruhi. Mereka cenderung menyelesaikan semua masalah dengan logika. Nyata diselesaikan. Nah, kemampuan menyelesaikan masalah ini adalah disebut tingkat IQ, tingkat kecerdasan. Lalu kita bicara tentang EQ, emosional. Nah, ini adalah kesadaran kita untuk mengontrol emosi kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi lebih ke kesadaran kita menyelesaikan permasalahan tanpa emosi, bagaimana masalah itu bisa diselesaikan, bagaimana bekerja sama dengan teman, rekan kerja. Inilah EQ. Nah, disinilah timbulnya empati, timbulnya cinta, timbulnya relationship antar manusia. Jadi ini EQ. Ini bisa kalau dalam perusahaan dinilai sebagai kerjasama dalam tim. Kalau penjenengan bisa bekerja sama dengan tim, artinya EQ penjenengan baik. Lalu kecerdasan spiritual, SQ. Kalau SQ ini meliputi kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi terhadap kemampuan diri kita pribadi, sehingga kita bisa berpikir tanpa dogma, tanpa aturan yang terikat, yang mengikat kita selama ini, misalnya aturan agama, aturan negara, aturan keluarga, aturan sosial. Kita lepaskan itu, kita benar-benar berpikir secara lepas. Itulah SQ. Kalau penjenengan sudah terbiasa dengan itu, jauhkan persepsi-persepsi yang selama ini ada, maka SQ penjenengan juga akan meningkat. Gunanya apa? Kita contohkan Einstein.
Teori gravitasi itu timbul karena Einstein sedang melamun. Lalu buah apel jatuh. Baru dia berpikir, bagaimana bisa jatuh dari pohon. Nah, inilah SQ. Karena melamun itu juga suatu cara bermeditasi. Meditasi itu bukan soal fokus, bukan soal mengendalikan pikiran, tapi juga membayangkan sesuatu, mengamati sesuatu, itu meditasi. Makanya kalau kita sedang melamun, kadang-kadang timbul ide, timbul gagasan. Karena apa? Di situ kita nyaman. Ketika kita tenang, kita nyaman, pikiran kita benar-benar kondisi dalam keadaan beta, maka yang ada adalah timbul ide-ide. Nah, tinggal ide itu tadi kita imajinkan, kita visualisasikan menjadi nyata. Akhirnya banyak penemuan. Dan bahkan banyak profesor-profesor ahli yang menemukan segala sesuatu di bumi ini bukan dari IQ, bukan dari EQ, tapi SQ. Syaratnya apa? Lepas dari keterikatan, persepsi tentang agama, persepsi tentang keluarga, tentang sosial. Dia benar-benar bebas. Sebetulnya seperti ini. Alam semesta ini sudah menyediakan semua bagi kita yang mau meraihnya, mau menggapainya. Tinggal kita betul-betul sinkron nggak? Kita bisa menyesuaikan diri nggak? Kita bisa menangkap sinyal-sinyal itu nggak? Kalau dengan IQ dan SQ tidak akan, IQ dan EQ dan EQ tidak akan bisa. Hanya bisa dengan SQ. Seperti gini. Kita ibarat laptop atau komputer yang sudah penuh dengan program-program IQ, intelijensia. Ketika kita ingin mendownload program file baru, artinya kita harus melepaskan ini dulu. Menyediakan sebagian ruang untuk mendownload file baru. Dengan file baru ini, maka SQ kita semakin cerdas. Sedangkan bumi akan selalu berputar, semesta ini akan selalu berputar. Jadi, siapa yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri, maka dialah yang bisa menangkap sinyal-sinyal dari semesta ini pada kita. Sehingga nantinya berguna bagi semua. Jadi kalau SQ kita sudah hubungannya dengan humanity. Semua makhluk, semua orang, bukan hanya pribadi atau golongan. Jadi sedulur, itulah perbedaan IQ, EQ, dan SQ. Kalau kita selama ini sudah berputar dengan EQ dan EQ, maka kita sekarang harus mengejar SQ-nya. Caranya apa? Lepaskan semua ketergantungan dengan IQ yang kita dapat di pelajaran dulu. Gak usah dipikirkan dulu. Kita tenang dulu, kita sering merenungi diri dulu. Maka kita akan bisa menangkap sinyal-sinyal dari alam semesta dengan ilmu-ilmu yang baru. Nah, ini akan berguna buat penjenengan sampai akhir nafas. Kalau IQ, penjenengan terbatas. Sampai umur 60 penjenengan sudah pensiun. Artinya IQ penjenengan, intelijensi, kecerdasan penjenengan tidak dipakai. Tapi kalau EQ dan SQ, penjenengan akan pakai sampai akhir nafas. Jadi sedulur, monggo direnungkan bersama.
Saya tuh Bagus Purnama mengucapkan rahayu.